Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Aidil, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan simpulan materi dari bahan bacaan dalam LMS mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di sekolah dasar tentang materi sastra. Mengutip pendapat tahun 1997, sastra adalah bentuk karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa yang indah serta keberadaannya dapat digunakan atau dapat berguna untuk hal-hal lain. Nah, sastra ini merupakan suatu karya cipta yang memiliki ciri-ciri yang pertama, sebuah ciptaan, kreasi, dan bukan imitasi. Yang kedua, luapan emosi yang spontan. Yang ketiga, bersifat otonom. 4. Otonomi sastra bersifat koheren atau ada keselarasan bentuk dan isi. Yang kelima, menghadirkan sintesis terhadap hal-hal yang bertentangan. Dan yang keenam, mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dengan bahasa sehari-hari. Nah, dalam materi ini ada 3 jenis sastra yang menjadi pembahasan utama. Yang pertama yaitu sastra puisi, kemudian sastra prosa, dan sastra drama. Nah, puisi merupakan suatu karya sastra yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Nah, beberapa unsur intrinsik dari puisi ini yang pertama memiliki tema, kemudian yang kedua memiliki rasa, yang ketiga nada, 4 amanat, kelima ada diksi, 6 imajinasi, yang ketujuh pusat pengisahan atau titik pandang, yang kedelapan gaya bahasa, 9 ritme atau irama, dan yang ke-10 adalah rima atau sajak. Nah, berdasarkan zamannya, puisi ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah puisi lama dan yang kedua adalah puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, kemudian persejakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, serta irama. Adapun contoh puisi lama yang masih sering kita dengar sampai saat ini adalah pantun. Nah, selanjutnya puisi baru. Puisi baru ini lebih bebas aturan-aturannya dibanding dengan puisi lama, baik itu dari segi rima, kemudian jumlah kata dalam satu baris, atau jumlah banyaknya suku kata dalam tiap baris itu. Kemudian yang kedua adalah sastra prosa. Unsur intrinsik dari sastra prosa yang pertama memiliki plot atau alur cerita, yang kedua ada penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat memiliki tema, yang kelima ada pesan atau amanat, yang keenam ada sudut pandang, dan yang ketujuh adalah konflik. Nah, kurang lebih unsur intrinsik dari prosa ini memiliki kesamaan dengan unsur intrinsik puisi. Hanya saja karya sastra prosa ini lebih bebas atau tidak memiliki aturan-aturan yang khusus, atau sering juga disebut sebagai karangan bebas. Nah, kemudian karya sastra yang ketiga adalah karya sastra drama. Karya sastra drama ini memiliki pembagian 2 jenis unsur intrinsik. Yang pertama dari unsur pertunjukannya, yang terdiri dari pemain atau tokoh, kemudian ada pentas, yang ketiga ada sutradara, dan yang keempat ada penonton. Kemudian dari unsur ceritanya, yang pertama ada perwatakan atau karakter tokoh, kemudian yang kedua ada dialog atau percakapan antar tokoh, yang ketiga ada latar, dan yang keempat ada alur. Nah, dari beberapa unsur intrinsik yang kami sampaikan dari 3 jenis karya sastra ini, tentu kita dapat memahami bahwa ketiga jenis karya sastra ini merupakan suatu karya cipta atau karya sastra yang berbeda, yang mana tadi pada karya sastra puisi memiliki aturan,
Kemudian dalam karya sastra prosa dia lebih bebas atau merupakan karangan yang bebas atau tidak diikat oleh aturan. Kemudian yang ketiga adalah drama. Nah, drama ini merupakan karya sastra yang perbedaan utamanya dengan dua karya sastra sebelumnya adalah adanya pertunjukan atau pentas dari karya sastra ini. Nah, kemudian dalam drama ini juga terdapat dialog atau percakapan antar dua atau lebih tokoh. Kemudian ada sutradara yang mengatur jalannya atau mengatur sistem drama. Kemudian tentunya harus ada penonton ketika pementasan. Nah, mungkin itu sedikit simpulan yang dapat kami pahami dari materi atau bahan bacaan yang telah kami baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.